Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Tri Rahmadia, mahasiswi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar struktur organisasi. Simak terus videonya ya. Nah, definisi struktur organisasi, yaitu struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam struktur ada hierarki, kewenangan, dan alur penyampaian informasi. Selanjutnya, ada 6 elemen untuk mendesain struktur organisasi, yaitu yang pertama, spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja, yaitu untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Kedua, departementalisasi. Departementalisasi berarti dasar yang dipakai untuk pengelompokan pekerjaan. Setelah kita membagi-bagi pekerjaan melalui spesialisasi kerja, kita perlu mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ini sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikoordinasikan. Yang ketiga, rantai komando. Rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus, yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa. Jadi rantai inilah yang mempermudah karyawan atau anggota organisasi karena jadi mengerti kemana anggota atau karyawan tersebut jika menemukan masalah dan kepada siapa pula anggota karyawan tersebut bertanggung jawab. Nah, yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali berarti jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi ini berarti mengacu pada tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan pada titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi yaitu keleluasaan keputusan dialihkan ke bawah, ke karyawan yang tingkatnya lebih rendah. Dalam organisasi itu dibuktikan, dibakukan. Nah, yang terakhir ada formalisasi. Formalisasi berarti mengacu pada tingkat di mana pekerjaan di dalam organisasi itu dibakukan. Nah, ada desain organisasi yang umum. Yang pertama yaitu ada struktur sederhana. Sederhana atau struktur untuk organisasi menengah ke bawah karena fleksibel dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, birokrasi, suatu struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Nah, yang ketiga, struktur matriks, yaitu struktur yang menciptakan lini rangkap dari wewenang, menggabungkan departementalisasi, fungsional, dan produk. Nah, selanjutnya yang C, pilihan desain baru. Yang pertama, struktur tim, yaitu penggunaan tim sebagai piranti pusat untuk mengkoordinasi kegiatan kerja. Nah, karakteristik primer dari struktur tim adalah bahwa struktur itu memecah-mecah penghalang departemental dan mendesentralisasi pengambilan keputusan sampai tingkat tim. Struktur tim juga menuntut para karyawan untuk menjadi generalis maupun spesialis. Yang kedua, organisasi virtual, yaitu suatu organisasi inti yang kecil yang menggunakan sumber luar untuk fungsi-fungsi bisnis utama. Dalam istilah struktural, organisasi virtual adalah sangat desentralisasi dengan sedikit ataupun tanpa departementalisasi. Nah, yang ketiga, organisasi tanpa tapal batas, yaitu suatu organisasi yang mengusahakan penghapusan rantai komando, mempunyai rantai kendali yang tidak terbatas, dan menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan. Nah, selanjutnya ada mengapa struktur-struktur itu berbeda, yaitu yang pertama karena strategi, kemudian kedua ukuran organisasi,
kemudian teknologi, dan keempat lingkungan. Nah, selanjutnya ada rancangan, organisasi, dan perilaku karyawan. Struktur suatu organisasi dapat mempunyai efek yang mencolok pada anggotanya. Suatu tinjauan terhadap bukti yang menghubungkan struktur suatu organisasi dengan kinerja dan kepuasan karyawan, yang menghasilkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa tidak semua orang mempunyai kebebasan dan keluasan dari struktur organik. Spesialisasi kerja menyokong tingginya produktivitas karyawan tetapi mengorbankan kepuasan kerja. Beberapa orang suka dibiarkan kerja sendiri, sedangkan orang yang lebih menyukai rasa aman oleh adanya seorang atasan yang dengan cepat tersedia sepanjang waktu. Nah, itulah penyampaian informasi mengenai dasar-dasar struktur organisasi dari saya, dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.